Fratelli Tutti adalah judul dari ensiklik ketiga Paus Fransiskus yang terinspirasi dari bagaimana cara Santo Fransiskus menyapa para pengikutnya, semua orang yang ia jumpai, dan juga segala ciptaan di dunia, matahari, bulan, burung-burung di udara, bahkan hingga kematian pun disapa oleh Fransiskus sebagai saudara-saudariku semua. Semangat kasih persaudaraan atau fraternal love inilah yang menjadi poin utama di dalam ensiklik ketiga Bapa Suci ini. Dan kamu bisa mendownload versi bahasa Inggris dari ensiklik ini melalui link yang ada di bagian deskripsi di bawah ini. Secara keseluruhan, dokumen ensiklik ini terdiri dari 8 bab, dan pada bab yang pertama berjudul Awan-awan gelap di atas dunia yang tertutup, di mana Bapa Suci memberikan 13 alasan atau tantangan-tantangan yang menghalangi kasih persaudaraan antar manusia, mulai dari permasalahan sosial ekonomi, ketidakadilan dan diskriminasi, peperangan dan kekerasan, sampai masalah kesehatan dan juga pandemi global yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia ini. Namun dari ke-13 awan-awan gelap ini, ada dua hal yang sangat menarik perhatianku, yaitu ilusi komunikasi yang semu dan informasi tanpa kebijaksanaan. Yang pertama, ilusi komunikasi yang semu. Bapak Suci mengatakan bahwa teknologi telah memberikan banyak sekali kontribusi yang sangat baik dalam mempermudah berbagai aspek hidup kita, dan secara khusus di dalam cara kita bersosialisasi. Berbagai platform sosial media saat ini bisa menghubungkan kita dengan siapapun di berbagai penjuru dunia, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Teknologi ini membuat jarak menjadi semakin tidak berarti. Akan tetapi secanggih-canggihnya teknologi ini, Bapak Suci mengingatkan bahwa hubungan atau relasi digital, meski terlihat memiliki sosiabilitas, tidak bisa sungguh-sungguh membangun sebuah komunitas. Teknologi bisa membuat orang menjadi dekat, namun belum tentu menjadi saudara. Jika kamu punya seorang kakak atau adik dan tinggal bersama dengan mereka, aku yakin pasti kalian pernah berantem dengan mereka dari masalah yang terkecil sampai yang lebih serius. Begitu pula dengan hubungan persahabatan, bahkan hubungan suami dan istri. Pasti tidak pernah terhindar dari yang namanya ketidakcocokan. Kadang bisa cocok, kadang bisa cekcok. Namun seperti itulah dinamika dalam suatu hubungan atau relasi yang nyata, yang asli dan yang benar. Ketidakcocokan tidak selalu menjadi sebuah batu sandungan atau suatu tembok penghalang dalam suatu relasi. Justru sebaliknya, jika ketidakcocokan itu dihadapi dengan kerelaan untuk berkorban bagi sesama, maka ketidakcocokan itu justru bisa melahirkan ikatan persaudaraan, ikatan kasih yang sejati. Sebaliknya, di era sosial media saat ini, semuanya telah diatur oleh algoritma. Dan di mata algoritma, diri kita manusia yang seharusnya adalah citra Allah menjadi hanya sebatas data. Apa yang kita suka, apa yang menghibur kita. Algoritma akan mengkalkulasi itu semua dan menyeleksi berbagai informasi-informasi yang ada agar apa yang kita terima sesuai dengan keinginan kita. Algoritma itu mencari apa yang aku mau. Aku menjadi poros di mana dunia virtualku berputar. Apa yang menyusahkanku, apa yang nggak cocok, semuanya akan disingkirkan oleh algoritma. Dengan kata lain, entah saat ini sudah kamu sadari atau tidak, mengapa Bapak Suci mengatakan bahwa hubungan digital ini memang bisa mendekatkan, tetapi belum tentu bisa menjadikan kita bersaudara. Karena tidak ada lagi ruang untuk berkorban bagi orang lain. Dan tanpa pengorbanan, tidak ada kasih yang sejati. Yang kedua, informasi tanpa kebijaksanaan. Masih erat sekali kaitannya dengan poin yang sebelumnya, kali ini Bapak Suci mengingatkan bahwa kebijaksanaan yang sejati hanya bisa didapatkan dari realita yang sesungguhnya. Akan tetapi, seperti yang sudah kita bahas barusan, sekarang semua orang bisa dengan bebas membuat, menyeleksi, dan merekayasa realita kehidupannya.
Teknologi yang seharusnya bisa mempersatukan malah memenjarakan setiap orang di dalam pulau-pulau virtual mereka masing-masing. Informasi yang begitu deras mengalir dari berbagai penjuru dunia malah justru membuat kita menjadi tuli, membuat kita tidak peka terhadap suara orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Dan bahkan juga termasuk suara Tuhan sendiri. Jika apa yang Tuhan katakan tidak sesuai dengan apa yang ingin aku dengar. Oleh sebab itulah Bapak Suci mengatakan bahwa meski saat ini kita banyak menerima informasi, namun hal itu tidak serta-merta bisa membuat kita menjadi bijaksana. Apalagi jika telinga kita tertutup dan tidak peka terhadap orang-orang di sekitar kita. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Hal ini akan dibahas oleh Paus Fransiskus pada bab-bab selanjutnya di dalam ensiklik ini, dan semoga dalam waktu dekat ini kita pun bisa mengadakan sesi live webinar untuk berdiskusi bersama tentang hal ini. Namun untuk saat ini ada satu hal yang ingin aku bagikan untuk teman-teman semua. Kita mungkin nggak bisa merubah algoritma sosial media, tetapi kita juga tidak boleh membiarkan algoritma itu merubah diri kita. Berubah bagaimana kita memandang orang lain menjadi hanya sebagai sebuah data untuk dianalisa, baik dan buruknya, plus atau minusnya, dan bukan sebagai ciptaan Tuhan yang berharga. Mari kita renungkan pesan Bapa Suci ini sambil memeriksa diri kita masing-masing, agar hidup kita bisa dipenuhi dengan kasih dan sukacita yang berharga, yang bernilai, bukan yang murahan. Semoga penjelasan singkat tentang bab pertama ensiklik Fratelli Tutti ini bermanfaat untukmu, dan jika kamu ada tanggapan atau pertanyaan seputar hal ini, langsung aja tulis di bagian komentar di bawah. Dan sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan juga share untuk membagikan link video ini kepada saudara dan sahabat-sahabat komunitasmu. Terima kasih, Tuhan memberkati.